Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Dulur, kali ini saya akan menyikapi beberapa pertanyaan dulur kita. Akan tetapi sebetulnya apa yang dulur-dulur pertanyakan ini sejatinya sudah saya sikapi di video-video saya yang lalu ya lur ya. Meskipun video-video saya yang lalu hanya suara saya saja dan tanpa rupa saya, akan tetapi sebetulnya sudah saya sikapi di video-video saya yang lalu lewat suara saya saja waktu itu. Akan tetapi demi sebuah persaudaraan atau demi sebuah persahabatan, apa yang dulur pertanyakan hari ini akan tetap saya sikapi. Pertanyaan yang pertama, Bang, tolong jelaskan soal Ratu Adil. Terus yang kedua, makna Ratu Adil. Terus yang kedua, Bang, tolong jelaskan soal Budangon suka bercanda dan meminta secara nista. Oke ya lur ya, sekedar dulu ketahui bahwasanya waktu itu kita melakukan pengkajian secara ilmiah dan secara gaib ya lur ya. Itu sama-sama menyebutkan bahwasanya ratu itu pemimpin ya lur ya. Dalam pengkajian kita secara gaib itu juga menyebutkan bahwasanya ratu itu pemimpin, dan dalam pengkajian ilmiah kita itu juga menyebutkan bahwasanya ratu itu pemimpin. Waktu itu kita melakukan pengkajian ilmiahnya itu di daerah yang masih lumayan kuat budayanya dan masih lumayan kuat adat istiadatnya dan masih lumayan kuat budi pekertinya dan lain sebagainya ya lur ya. Kita mengambil 10 sampel dengan usia yang berbeda dan dengan jenis kelamin yang berbeda. Itu kita lakukan sebanyak di 5 wilayah lur ya. Artinya satu wilayah kita mengambil 10 sampel dengan usia yang berbeda, dengan jenis kelamin yang berbeda. Dari 5 wilayah dan dari 10 per wilayah 10 sampel itu kita melakukan interview Pak, Mbode, Mas, Mbak dan lain sebagainya. Jenengan semua atau anda semua itu kalau menyebut Sinuwun itu raja atau ratu. Mereka itu menjawab, rata-rata semuanya itu dari 50 orang itu 49 itu menjawab kita menyebut Sinuwun itu dengan sebutan ratu. Nah waktu itu saya tanya, loh ini Sinuwun kan laki-laki? Iya mas, ini sudah menjadi kebiasaan kita. Ratu itu adalah pemimpin, dan ratu itu adalah keraton, serta ratu itu adalah kejawaan atau kejawen. Oh begitu, akhirnya kita simpulkan dan kita padukan dengan hasil gaib kita. Yang jelas Ratu Adil itu adalah pemimpin yang adil lur ya, berdasarkan penelusuran secara gaib dan berdasarkan penelusuran secara ilmiah. Ratu Adil itu adalah pemimpin yang adil. Jelas ya lur ya. Terus yang selanjutnya, Surat Satrio Piningit atau Budangon atau Ratu Adil dan lain sebagainya suka bercanda dan meminta secara nista. Oke lur ya, sekedar dulur ketahui bahwasanya 1000 susah, 1000 gundah, 1000 penat menjadi satu, dan Satrio Piningitnya itu menghibur diri atau menutupi kesedihan dan kepenatan serta kesusahannya itu dengan bercanda atau bersunda gurau ya lur ya. Sekedar dulur ketahui bahwasanya dalam sela-sela bercandanya Satrio Piningitnya akan meminta secara nista ya lur ya. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang bisa memberinya, dan beruntunglah bagi orang-orang yang tidak menghinanya. Karena kalau kita menghina akan berdampak buruk pada diri kita ya lur ya. Akan tetapi kalau kita bisa memberinya dengan ikhlas dan tulus, insya Allah akan berdampak baik pada diri kita. Nah yang jelas bercanda dan meminta secara nista ini adalah ujian ya lur ya, ujian bagi kita semua ya. Oke ya lur ya, ini saya lanjutkan dengan perjalanan spiritual Satria Piningitnya ya lur ya. Sekedar dulur ketahui bahwasanya perjalanan spiritual Satria Piningitnya itu dari hasil kerja seadanya ya lur ya. Yang penting halal dan barokah. Nah dari hasil kerja seadanya itu disisihkan untuk melakukan perjalanan spiritualnya lur, selain untuk menghidupi dirinya ya lur ya. Nah mulai dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, ujung utara Pulau Jawa, Bawean sampai ujung selatan Pulau Jawa, pernah Satrio Piningit kunjungi ya lur ya. Petilasan leluhur Nusantara ini hampir di seluruh
Pulau Jawa ini, petilasan-petilasan tempat para leluhur Nusantara ini pernah Satrio Piningit kunjungi lur ya. Jadi Satrio Piningitnya itu hampir mayoritas pernah mengunjungi petilasan leluhur Nusantara yang ada di Pulau Jawa ini lur. Tahu ya lur ya? Sudah tahu toh? Nah, ini saya lanjutkan yang berikutnya biar sekedar dulur mengetahui semuanya. Bahasanya lereng timur Lawu ya lur ya, versi yang pertama. Lereng timur Lawu versi yang pertama. Sekedar dulur ketahui bahwasanya timur lereng Lawu ada bengawan atau sungai yang sejak dulu ada ya lur ya. Timur lereng Lawu ada bengawan atau sungai yang bernama Sungai Brantas. Nah, kalau kita kaitkan dengan Uga Siliwangi, Satrio Piningit berada di lebak yang berbentuk mirip cawan atau berada di gunung yang berbentuk mirip perahu. Ini sudah jelas ya lur ya, bahasanya di timur Bengawan atau Sungai Brantas itu ada dua lebak ya lur ya. Yang pertama waktu itu saya menyebutkan lebak Sumbergundi dan lebak Sendang Tirto Kamandanu. Terus di timur kedua lebak itu ada dua petilasan. Yang pertama petilasan Eyang Sri Aji Jayabaya dan yang kedua petilasan Eyang Resi Mayangkara. Nah, di timur kedua petilasan ada gunung yang berbentuk persis dengan sekoci atau jukung atau perahu kecil, disebut dengan Gunung Kelut. Oke lur ya, saya rangkum ke atas sekalian biar jelas. Timur lereng Lawu versi pertama, sekedar dulur ketahui dalam Jangka Jayabaya menyebutkan bahwasanya Satrio Piningit berada di timur lereng Lawu, timur Bengawan, dan di dalam Uga Siliwangi menyebutkan Satrio Piningit berada di lebak yang berbentuk mirip cawan dan berada di gunung yang berbentuk mirip perahu. Nah, di timur lereng Lawu itu ada bengawan atau sungai yang bernama Sungai Brantas. Di timur Bengawan Sungai Brantas ada dua lebak yang bernama Lebak Sumbergundi dan Lebak Sendang Tirto Kamandanu. Di timur kedua lebak itu ada dua petilasan. Yang pertama petilasan Eyang Sri Aji Jayabaya, yang kedua petilasan Eyang Resi Mayangkara. Nah, di timur kedua petilasan itu ada gunung yang berbentuk persis dengan sekoci atau perahu kecil atau jukung yang disebut dengan Gunung Kelut. Nah, waktu itu saya juga menyebutkan bahwasanya di mana ada titisan Krishna, di situ pasti ada titisan Siwa. Nah, di mana ada titisan Siwa, di situ pasti ada titisan putra Batra Indra yang bernama Arjuna. Nah, sekedar dulur ketahui, logo Kabupaten Kediri itu menggunakan, salah satu logonya menggunakan Ganesha. Dan saya waktu itu meyakini Kabupaten Kediri tidak serta-merta mengambil logo Ganesha itu tanpa sejarah, tidak seperti itu. Saya meyakini waktu itu Kabupaten Kediri mengambil logo Ganesha ini pasti ada sejarah di balik ini semua. Kenyataannya memang sejarah itu ada gitu loh. Nah, sekedar dulu diketahui bahwasanya Ganesha adalah putra Batra Siwa. Lah, Batra Siwa ini tidak mau jauh dengan putranya ya lor ya, yang bernama Ganesha ini lor ya. Nah, waktu itu saya meyakini kalau Batra Siwa itu ada di Kediri. Nah, kalau Batra Siwa ada di Kediri, Batra Krishna juga ada di Kediri. Nah, jika ada Batra Krishna di Kediri, saya yakin putra Batra Indra yang disebut Arjuna juga di Kediri. Nah, waktu itu kan saya menyebutkan bahwasanya Satrio Piningit atau Budaangon atau Ratu Adil dan lain sebagainya asli Kediri dan berdomisili di Kediri. Nah, sekarang terbukti kan lor? Sekarang kan terbukti. Sekarang kan sudah terbukti bahwasanya Satrio Piningitnya atau Budaangon atau Ratu Adil dan lain sebagainya asli Kediri dan berdomisili di Kediri. Jelas ya lor ya? Sekarang sudah terbukti lor. Satrio Piningitnya ada di Kediri dan berdomisili di Kediri dan asli Kediri. Jelas ya lur ya? Kalau sudah jelas, saya akhiri cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.